Pengertian likuiditas, kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kerugian signifikan. Sumber likuiditas bank. 1. Aset likuid, yaitu terdiri dari kas, cadangan di bank sentral, dan surat berharga yang mudah dijual. 2. Pendanaan jangka pendek, dana dari pasar untuk antar bank dan pinjaman jangka pendek. 3. Pendapatan operasional, penerimaan dari bunga pinjaman dan investasi. 4. Cadangan likuiditas darurat, fasilitas pinjaman dari bank sentral atau pemegang saham. Selanjutnya, pengertian solvabilitas, kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya, termasuk utang dan kewajiban terhadap pemegang saham. Faktor yang mempengaruhi solvabilitas yaitu 1. Struktur modal, perbandingan antar modal sendiri dan utang. 2. Profitabilitas bank. Bank dengan laba tinggi cenderung lebih solvabel. 3. Kualitas aset. Aset dengan resiko rendah mendukung solvabilitas. 4. Regulasi perbank. Standar seperti Basel III menetapkan persyaratan modal minuman. Hubungan antara likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas berfokus pada kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek, sementara solvabilitas berfokus pada kelangsungan jangka panjang bank. Lalu, bank yang tidak likuid bisa mengalami kesulitan dalam operasionalnya, meskipun masih solvabel. Sebaliknya, bank yang tidak solvabel akan kehilangan kepercayaan pasar, yang bisa berujung pada krisis likuiditas. Strategi manajemen likuiditas dan solvabilitas. Yang pertama, diversifikasi sumber pendanaan, yaitu mengandalkan berbagai sumber dana seperti deposito, pinjaman, dan obligasi. Yang kedua, pengelolaan aset dan liabilitas yang seimbang, yaitu menyesuaikan satu tempo aset dengan liabilitas. Yang ketiga, penyimpangan cadangan likuiditas yang cukup, yaitu mematuhi regulasi LCR dan NSFR. Yang keempat, peningkatan modal melalui penerbitan saham atau laba ditahan untuk memperkuat solvabilitas. Yang terakhir, stress testing dan simulasi resiko, yaitu menganalisis potensi dampak perubahan ekonomi terhadap kondisi keuangan bank. Latar belakang Silicon Valley Bank, yang disingkat sebagai SVB, adalah bank yang berfokus pada pendanaan startup, teknologi, dan venture capital di Amerika Serikat. Sebelum krisis, SVB memiliki pertumbuhan pesat dengan peningkatan simpanan dari perusahaan rintisan selama pandemi COVID-19. Namun, kebijakan investasinya yang tidak hati-hati membuatnya rentan terhadap resiko likuiditas. Penyebab krisis likuiditas: ketergantungan pada obligasi jangka panjang. Yang pertama, SVB menginvestasikan sebagian besar dananya ke dalam surat utang jangka panjang, terutama obligasi pemerintahan Amerika Serikat. Yang kedua, ketika suku bunga The Fed naik secara agresif pada 2022 sampai 2023, nilai obligasi tersebut turun drastis, menyebabkan kerugian besar bagi SVB. Penarikan dana besar-besaran oleh depositor. Yang pertama, startup yang memiliki klien utama SVB mulai menarik simpanan mereka karena kondisi ekonomi yang memburuk dan berkurangnya pendanaan venture capital. Selanjutnya, SVB tidak memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi permintaan penarikan dalam jumlah besar. Gagal menghimpun dana tambahan. SVB mencoba menjual obligasi dengan kerugian besar dan mengumumkan rencana penambahan modal sebesar 2,25 miliar untuk menutup defisit keuangan. Dan selanjutnya, pengumuman ini justru memicu kepanikan dan menyebabkan semakin banyak nasabah menarik dana mereka dan mempercepat kejatuhan SVB. Dampak krisis. Yang pertama, penutupan SVB oleh regulator, yaitu pada 10 Maret 2023, FDIC Federal Deposit Insurance Corporation mengambil alih SVB setelah kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya.
Yang kedua, ketidakpastian di sektor startup dan venture kapital, yaitu banyak perusahaan teknologi yang menyimpan dana di SVB mengalami kesulitan mengakses modal operasionalnya mereka. Yang terakhir, kepanikan di sektor perbankan. Kekhawatiran terhadap krisis likuiditas meluas ke bank lain dengan profil risiko serupa seperti Signature Bank dan Swiss Republic Bank. Pelajaran dari kasus SVB. Yang pertama, manajemen risiko likuiditas yang lemah, yaitu ketidakseimbangan antara aset jangka panjang dan kewajiban jangka pendek, meningkatkan kerentanan bank terhadap perubahan suku bunga. Yang selanjutnya, pentingnya diversifikasi sumber pendanaan, yaitu SVB terlalu bergantung pada simpanan startup dan kurang memiliki cadangan likuiditas yang kuat. Dan terakhir, dampak kenaikan suku bunga, kebijakan moneter yang ketat dapat memperburuk risiko likuiditas bank yang memiliki eksposur tinggi terhadap surat utang jangka panjang. Krisis likuiditas pada Silicon Valley Bank yaitu SVB 2023. Masalah yang pertama, SVB mengalami krisis likuiditas akibat ketidakseimbangan antara aset jangka panjang obligasi pemerintah dan kewajiban jangka pendek penarikan deposito. Yang kedua, yaitu kenaikan suku bunga menyebabkan penurunan nilai obligasi yang dimiliki SVB, sehingga bank mengalami kerugian besar saat menjualnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, kepanikan nasabah memperburuk kondisi, menyebabkan bank run dan akhirnya intervensi FDIC. Pelajaran untuk masalah di atas yaitu yang pertama, bank harus menjaga keseimbangan antara aset likuid dan kewajiban jangka pendek. Yang kedua, bisa untuk diversifikasi sumber dana dan memiliki cadangan likuiditas yang memadai sangat penting untuk menghindari krisis. Bangkrutan Lehman Brothers 2008 sampai krisis solvabilitas. Masalahnya yang pertama yaitu Lehman Brothers mengalami masalah solvabilitas akibat tingginya eksposur terhadap subprime mortgage dan sekuritas berbasis hipotek yang kehilangan nilai. Yang kedua, bank gagal meningkatkan modal untuk menutupi kerugiannya, menyebabkan kepercayaan investor dan kreditur menurun. Yang terakhir, akibatnya Lehman Brothers bangkrut karena tidak mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pelajaran yang pertama yaitu pentingnya manajemen risiko kredit dalam menjaga solvabilitas bank. Yang kedua, perbankan harus mematuhi standar model minimum seperti Basel III untuk menghadapi kemungkinan kerugian besar. Krisis likuiditas yang melanda Silicon Valley Bank SVB pada 2023 menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan risiko keuangan. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menghindari atau mengatasi situasi serupa yaitu yang pertama, diversifikasi sumber pendanaan, yaitu bisa mengurangi ketergantungan pada deposito startup, yaitu SVB terlalu bergantung pada simpanan dari perusahaan rintisan yang sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Yang selanjutnya, meningkatkan dana dari sumber lain, yaitu SVB seharusnya memperluas basis depositnya ke sektor yang lebih stabil untuk menggunakan instrumen keuangan lain seperti obligasi jangka pendek. Yang kedua, manajemen likuiditas yang lebih baik, yaitu yang pertama, meningkatkan cadangan likuiditas. Bank perlu memiliki lebih banyak aset likuid seperti kas dan surat berharga yang mudah dicairkan untuk menghadapi penarikan mendadak. Selanjutnya, memastikan keseimbangan aset liabilitas, yaitu menghindari investasi besar dalam aset jangka panjang seperti obligasi 10 tahun yang rentan terhadap kenaikan suku bunga. Yang ketiga, hedging terhadap risiko suku bunga, yaitu ada dua. Yang pertama, SVB mengalami kerugian besar akibat kenaikan suku bunga yang menurunkan nilai obligasi yang mereka pegang. Selanjutnya, menggunakan derivatif keuangan seperti interest rate swaps dapat membantu mengurangi dampak perubahan suku bunga terhadap portofolio bank. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan manajemen kepercayaan publik.
yaitu ada dua. Yang pertama, komunikasi yang lebih baik, yaitu SWB seharusnya lebih transparan dalam mengelola krisis, menghindari pengumuman yang justru memicu kepanikan, seperti upaya mendadak untuk menghimpun modal. Selanjutnya, menjaga kepercayaan depositor, yaitu memberikan jaminan kepada deposan dan mencari dukungan dari regulator lebih awal untuk mencegah bank. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi dan standar Basel III, yaitu ada dua. Yang pertama, meningkatkan kapital adekuasi ratio, yaitu singkatan dari CAR, untuk memastikan kecukupan modal guna menghadapi tekanan pasar. Yang kedua, mematuhi liquidity coverage ratio, yaitu singkatan dari LCR, dan net stable funding ratio, yang singkatan dari NSFR, untuk memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup dalam situasi stres ekonomi. Diversifikasi sumber pendanaan, masalahnya yaitu SVB terlalu bergantung pada deposito startup teknologi yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Solusinya yaitu ada dua. Yang pertama, mengembangkan basis nasabah yang lebih beragam, termasuk bisnis dari sektor lain yang lebih stabil. Yang kedua, memanfaatkan berbagai instrumen pendanaan seperti penerbitan obligasi jangka panjang, pendek, atau pinjaman dari institusi keuangan lain. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan komunikasi. Masalahnya yaitu pengumuman SVB tentang upaya penghimpunan modal sebesar 2,2 miliar justru memicu kepanikan dan mempercepat penarikan dana nasabah Bank Run. Solusinya ada dua, meningkatkan komunikasi yang lebih jelas dan proaktif dengan deposan investor dan regulator untuk menghindari spekulasi negatif. Yang dua, membentuk strategi komunikasi krisis yang dapat segera diterapkan saat tanda-tanda risiko likuiditas muncul. Yang ketiga, meningkatkan cadangan likuiditas. Masalahnya yaitu SVB memiliki terlalu banyak aset jangka panjang obligasi yang sulit dicairkan dengan cepat tanpa mengalami kerugian. Solusinya ada dua, yaitu yang pertama, memperbanyak kepemilikan aset likuid seperti kas dan surat berharga dengan jatuh tempo pendek. Yang kedua, mematuhi rasio liquidity coverage ratio LCR dan net stable funding ratio yang disingkatan dari NSFR sesuai standar Basel III untuk memastikan bank memiliki cadangan likuiditas yang cukup. Kesimpulan, krisis likuiditas Silicon Valley Bank yang disingkat SVB 2023 terjadi akibat kegagalan manajemen likuiditas dan solvabilitas, termasuk ketergantungan pada deposito startup dan portofolio aset yang tidak seimbang. Kenaikan suku bunga menyebabkan penurunan nilai aset, memicu bank run dan kejatuhan SVB. Pelajaran utamanya yaitu 1. Pengelolaan aset dan liabilitas yang seimbang untuk menghindari tekanan likuiditas. 2. Kesiapan menghadapi perubahan ekonomi dan kebijakan moneter seperti kenaikan suku bunga. Yang ketiga, diversifikasi sumber pendanaan dan peningkatan cadangan likuiditas untuk mengurangi resiko. Yang terakhir, penerapan regulasi dan manajemen resiko yang lebih ketat seperti standar Basel III dan stres uji. Studi kasus ini menunjukkan bahwa stabilitas perbankan bergantung pada manajemen resiko yang baik serta kesiapan menghadapi dinamika ekonomi dan keuangan.